نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina ursila Muhammadin bin Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla sahilan umurana ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di majelis yang kita cintai ini, di Ma'had Al-Mahbub, yaitu Ma'had Al-Fatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan ridhonya, serta kita pun mendapat daripada ketetapan pahala dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada diri yang lemah ini. Yang kedua, salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, dan begitu pula keluarganya dan para sahabatnya dan siapapun menjadi penerus daripada risalahnya. Kita pun tetap berdoa dan terus berharap agar kita menjadi umatnya yang layak mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin. Alhamdulillah, di bulan Maulid Rasulullah, di bulan Rabiul Awal, alhamdulillah ya, kita diingatkan untuk kita senantiasa merefleksikan diri ini. Ya, merefleksikan diri ini, melihat ya, diri ini sudah pantas belum menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pantas belum mendapatkan syafaat Rasulullah? Sudah pantas belum yang nanti Rasulullah memberikan air minum dari telaga Kautsar? Yang mana kalau seseorang minum satu tegukan dari telaga Kautsar, lam yadma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Satu teguk saja. Apakah diri yang penuh dengan dosa ini sudah pantas mendapatkan itu semua? Ya, seberapa besar kita mengikuti Rasulullah, seberapa jauh kita atau pengetahuan kita tentang Rasulullah, seberapa cinta kita dan siap mengikuti seperti apa yang Rasulullah telah ajarkan. Ya, ini kok refleksikan diri ini ya. Nah, di bulan ini banyaklah kita bersolawat ya. Begitu juga di bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan apa? Melihat kisah Rasulullah, melihat perjuangan Rasulullah. Sehingga semakin besar kecintaan seorang hamba kepada Rasulnya, maka semakin ia serius untuk mengikuti apa yang ada pada diri Rasulullah, apa yang Rasulullah bawa. Rasulullah membawakan ini, Rasulullah menganjurkan ini. Ya, kalau semakin cinta maka semakin mengikuti. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Ditanya para sahabat, siapa sih yang enggan masuk surga itu Rasulullah? Man ata'ani, barang siapa yang dia ikut taat, ya menaati Rasulullah, maka dia masuk surga. Barang siapa yang asani, ya bermaksiat, ya dia ingkar, dia enggak mau taat sama Rasulullah, maka ia adalah orang yang enggan masuk surga. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka ia juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari inilah, kalau orang ikuti Rasulullah, ya ia sejatinya dia adalah taat sama Allah. Ya. Maka dari itu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau engkau katakanlah, jika engkau itu mengaku cinta sama Allah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah itu dorongannya adalah cinta sama Rasulullah. Bagaimana kita mengaku cinta, bagaimana kita mengaku ingin menjadi umatnya tetapi tidak mengikuti Rasulullah, ya, maka memang sangat berat tatkala kita mengikuti semua apa yang dibawa Rasulullah. Rasulullah penghafal Quran, pembawa Al-Quran, belum tentu kita menjadi penghafal Quran. Maka dalam mengikuti Rasulullah, ambillah yang kita bisa, yang betul-betul kita sudah mampu, yang itu kita usahakan keistiqomahannya. Ya, tidak usah yang berat-berat dulu, pelan. Kita bisa melakukan sunnah-sunnah kecil, kita menjaga itu, dan kita berharap melakukan sunnah-sunnah yang banyak, yang lebih besar lainnya. Ya, jadi apa namanya? Karena Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya, ya, coba jelaskan kepada saya sama para sahabat, ya ummahatul mukminin, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Jawabannya gimana dalam hadisnya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah ada akhlak Quran, seperti Al-Quran berjalan. Al-Quran itu terimplementasi terhadap gerakannya, terhadap kesehariannya. Itu Rasulullah. Makanya di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Coba, di situ pakai la'ala, bukan lazu. Coba, bukan wa innaka lazu khuluqin adzim. Kan kalau bahasa Arab, kalau menunjukkan kepemilikan pakai lazu. Dzulqarnain, Dzulhijjah, Dzunurain, Dzatun Niqtaqain, pakai dzat, pakai dzu. Tapi tidak, la'ala. Para ulama menjelaskan bahwasanya bukan hanya memiliki Rasulullah itu akhlak yang baik, tetapi Rasulullah memiliki budi pekerti yang jauh dan di atas daripada akhlak yang baik. Berarti super baik dan super bagus akhlaknya Rasulullah, di atas daripada akhlak yang baik. La ala khuluqin adzim, berada di atas akhlak yang luhur, yaitu akhlak Al-Qur'an. Sebaik-baik akhlak adalah Al-Qur'an. Nah, kita berdoa semoga kita menjadi umatnya yang bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya, kita melanjutkan. Coba silahkan dibuka surat Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Enggak. Sebelum surat Al-Mutaffifin itu ada surat Al-Infitar. Al-Infitar. Yang pendek, kalau Al-Mutaffifin panjangnya. Al-Infitar. Ya, udah ketemu? Ya, Al-Infitar. Ya. Kita akan langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Infitar apa Al-Infitar? Artinya? Terbelah, sesuatu yang terbelah. Surat ini Makkiyah ya, tergolong dari surat Makkiyah. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'sirat. Ada 4 wa idza. Ada 4 idza, ya. Nah, jangan heran ayat-ayat yang diturunkan di fase Makkiyah itu berkenaan tentang minimal 2 atau rata-rata menunjukkan kedua poin ini. Pertama, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengingatkan tentang hari akhirat, di kiamat. Itu rata-rata fokusnya ayat-ayat Makkiyah itu, walaupun nanti ada beberapa hal yang disampaikan di poin-poin yang lain, tetapi bermuara di sana. Mengesahkan, memurnikan, mentauhidkan Allah, dan yang kedua mengingatkan kepada hari akhir atau hari kiamat. Maka tidak heran hari kiamat selalu diulang-ulang, diingat-ingat kejadian hari kiamat itu. Contoh di dalam surat ini. Ini menjelaskan tentang hari kiamat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq,
Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Haqqah, Al-Zalzalah di dalam juz 30 ya. Al-Qiyamah dalam juz 29. Nah, banyak dan sering diulang. Kenapa kok sering diulang? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengulangi firman-Nya atau temanya ketika menyampaikan wahyu ini, berarti sesuatu tersebut sering dilupakan. Ya enggak? Makanya saya diulang, hari kiamat lagi. Maka di hadis yang sahih dijelaskan, barang siapa yang ingin melihat betul-betul terjadinya hari kiamat, itu ingatlah 3 surat. Idas samaun fatarat, idas samaun saqqat, idas samsuku wirat. 3 surat itu apa? At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. 3 ini kalau betul-betul kita ingin melihat bagaimana terjadinya hari kiamat. Diingatkan. Ya. Ayatullah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Kita sekarang membahas tentang al-infitar. Ida samaun fatarat. Ya, dan ini selalu diulang-ulang melihat pentingnya hari kiamat ini sangat penting. Sangat penting. Dan apa realisasinya? Apa hubungannya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah? Saya jadi ingat hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Tatkala itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu?" Ya kan? Nah, lalu apa? Rasulullah menjawab, "Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Tatkala hari kiamat ini datang, apa yang sudah kamu siapkan?" Lalu orang itu berkata, sahabat itu berkata, "Saya tidak mempersiapkan apa-apa selain saya sangat cinta dengan Allah dan Rasul. Aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai engkau, wahai Rasulullah. Saya cuma punya ini. Saya cuma punya ini." Kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbab." Tenang saja, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di akhirat nanti. Jadi modal mencintai Rasulullah itu luar biasa. Maka inilah, munculkan bibit-bibit kecintaan kita bersama Rasulullah. Terutama hari kiamat. Kita semakin takut dengan hari kiamat, akan semakin kita rindu syafaat Rasulullah. Biar kita mendapat syafaat Nabi. Dan kenapa sih hari kiamat itu sering diulangi? Oke, karena memang sering dilupakan. Banyak orang melupakan hari kiamat. Contohnya seperti ini. Di dalam Al-Quran, perintah Allah untuk mengingat sholat Jumat itu berapa kali? 1 kali di surat Jumat. Tapi perintah Allah untuk mengingatkan sholat fardu berapa kali? Banyak. Karena apa? Lebih mudah lupa mana orang-orang untuk sholat Jumat atau sholat fardu? Sholat fardu. Kadang nggak sholat fardu, lupa sholat fardu, tetapi Jumatnya ikut sholat. Ini berarti menandakan yang suruh diingatkan berkali-kali adalah sholat fardu. Terlebih sholat asar sampai diingatkan, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Karena sholat asar kenapa keadaannya? Lupa, kesorean, masih sibuk, belum pulang, lagi di jalan, macet, nah ini banyak urusan, maka diingatkan itu. Ya, maka yang sering lupa manusia di rumah selalu diingatkan, termasuk hari kiamat. Ya. Idza samaa'un fatarat. Ya. Surat ini atau ayat ini diawali dengan kata idza. Ini yang penting-penting ditulis ya. Kata idza artinya apa idza? Apabila. Kalau in artinya apa in? Apabila. Lau jikalau. Apabila juga. Kalau in, apa bedanya antara 4 ini? Idza, in, lau. Apa bedanya? Kalau idza
itu sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Sesuatu yang belum terjadi dan pasti akan. Idza samaa'un saqqat, idza syamsu kuwirat, idza zulzilatil. Yang belum terjadi dan pasti akan terjadi itu idza. Kalau id berhenti di zal ya, zalnya sukun. Id apa? Id atau wa'id. Artinya apabila. Tetapi id apabila tapi yang sudah terjadi di masa lampau. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Wa idz qala Ibrahim. Wa idz mengisahkan apabila, tetapi apabilanya sudah terjadi di lampau, maka menjadi cerita-cerita terdahulu. Ada wa idza, ada ada dua. Selanjutnya kalau ya, kan jikalau juga apabila itu bisa terjadi bisa tidak peristiwa tersebut. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Apabila seorang yang fasik datang kepada kalian. Ini adalah tentang tabayyun. Jadi ini bisa terjadi bisa tidak peristiwa tersebut. Bebas. Ya. Kalau lau kan juga apabila. Jikalau. Kalau lau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Ya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ketika engkau melihat apabila Al-Qur'an ini diturunkan di gunung, maka gunung ini akan hancur lebur karena ketakutannya kepada Allah. Apakah Al-Qur'an diturunkan di gunung? Tidak. Jadi kalau lau itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau ada kata idza, maka wajib kita imani dan wajib kita takut pasti akan terjadi di hari esok. Maka makanya idza. Ya. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin ini, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, dan apabila mereka mengukur, menimbang, ya mereka itu akan mengurangi, dan ini terjadi, tentang kecurangan itu terjadi. Dan nanti akan terjadi, mereka akan menjadi orang-orang yang betul-betul kena azab. Ya. Yuksirun itu sampai mengurangi takaran timbangan itu ya, jadi curang, berbuat curang. Ya, lanjut ke ayat yang kedua. Idza sama'u fatarat, sudah tahu artinya apabila langit ini terbelah. Langit ini ya, definisinya langit itu di mana? Di atas kita itu langit. Di atas atap ini sudah langit. Jadi langit itu nggak mesti yang paling atas ya, dari jangkauan mata ini kita ke langit ke atas itu sudah langit, namanya langit. Definisi langit itu gitu. Kita berdiri di lapangan atau di halaman, kita lihat ke atas, nah yang kita lihat ini apa? Awan, itu di langit. Jadi langit dari situ sampai langit apa? Pertama 2 3 4 sampai ke 7 itu langit. Dan seluruh langit ini akan terbelah. Ya. Wa idal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang-bintang ini berantakan. Ya. Bintang itu di sini disebut kawakib atau kaukabun. Padahal bintang juga bisa bahasa Arabnya apa? Najm. An-najm. Wa najm idza surat An-Najm. Bedanya apa? Najm sama kawakib, kaukab. Bedanya kalau Allah sedang menunjukkan kehebatan bintang dengan cahayanya, cahaya bintang bagus. Itu apa yang digunakan? Najm. Ya. Kalau Allah ingin menunjukkan kekokohannya bintang, besarnya bintang di sana, kuatnya bintang di sana, pakai kata kaukab. Pakai kata kaukab. Jadi Quran juga bagus memilih kata. Ya, kalau an-najm itu cahayanya, cahaya bintangnya. Kalau kaukab itu kokohnya bintangnya. Maka di sini bintang yang kokoh saja bisa bergeser, bisa jatuh dan berjatuhan ya ketika peristiwa tersebut.
Wa idal bihar, ya, yaitu apa? Bihar jamak dari bahar, apa? Lautan, laut menjadikan luang, ngangkat, ya, airnya itu ke atas, ya. Wa idal kuburu sirat, dan apa? Kuburan-kuburan bukan hanya dibongkar, tapi dia dikeluarkan dengan cara keseluruhan, ya. Jadi sirat ini dari dua kata, ba'asa asar, ya, digabung jadi sirat. Ba'asa kan bangkit, asar kan dikeluarkan satu demi satu. Jadi sirat ini ya orangnya dibangkitkan, harta-harta di bawah dikeluarkan, tambang-tambang diinikan semua, dikeluarkan. Itu sirat, ya. Yang di dalam kubur semuanya sirat, ya, beserta apa yang tersembunyi di bawah dikeluarkan, ya. Nah, untuk apa sih Allah berbicara dengan ke 1, 2, 3, 4, ya, poin di atas? Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, wahai manusia, bukan, maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah ia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Ada dua pendapat di sini, ya, fokus, ya, tuh dibangunin tuh, ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, ya, manusia atau setiap nafs, setiap jiwa akan mengetahui minimal dua, ya. Yang pertama, para ulama berpendapat setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia perbuat, amal soleh, ya, misalkan dia sedekah, dia sholat, amal soleh, dan dia juga mengetahui apa yang luput darinya atau yang dia lalaikan, seperti lupa sedekah, lupa berbuat baik, ya, lupa apalagi, ya, lupa perbuatan yang dia tinggalkan dan harusnya dia lakukan, dia melupakan itu. Dia akan mengetahui, oh, ini perbuatan yang saya bisa amalkan, ini perbuatan soleh, amal soleh yang saya lupa nggak kita kerjakan, itu akan mengetahui itu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat adalah dia mengetahui amal soleh yang ia kerjakan, yang dia betul-betul bisa kerjakan di dunia. Wa akhirat adalah pahala yang terus mengalir padahal dia sudah tidak mengerjakannya, yaitu sedekah jariyah atau amal jariyah. Ibarat dia sudah meninggal, ya, tapi pahalanya ngalir, ya, dia habis mengajarkan ilmunya diamalkan sama orang lain lalu didakwahkan ke orang lain lagi atau muridnya, maka ini sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi dia bisa melihat, oh, amal saya dilaksanakan sama orang lain. Jadi maksudnya itu, ya. Maksud yang pertama adalah dia mengetahui amal yang dia kerjakan dan amal yang dia lupakan. Maksud yang kedua adalah dia mengetahui amal yang dia kerjakan dan betul-betul dia kerjakan sama amal yang dia tidak kerjakan tapi mendapatkan pahalanya karena terhitung jariyah, atau dia mengetahui efek atau pahala yang ditimbulkan dari perbuatan yang dia tinggalkan itu, ya. Jadi selama di dunia dia sudah beramal, dia meninggal tidak beramal lagi tetapi pahalanya masih mengalir. Nah, inilah ketika Allah banyak menyebut di dalam Al-Quran, lahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya terus itu, ya, tidak pernah berhenti. Itu maksudnya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ini manusia itu kalau kata insan itu kembali kepada sifat asli, ya. Karena belum ada beriman, belum ada takwa, belum ada amal soleh, insan saja insan. Maka di dalam Al-Quran insan sering sekali jelek, ya. Innal insana lafi khusr, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu rugi, manusia itu sering berkeluh kesah. Innal insana la zalumun kafar, manusia itu sungguh zalim dan sungguh kufur. Jadi belum ada iman, belum ada insan saja, ya. Apalagi kalau di ayat-ayat Makkiyah, insan berarti menunjukkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Allah, ya. Ada insan, ada bashar. Nah, kalau bashar itu ininya, fisiknya bashar. Jadi tatkala
kita menjumpai ayat Qul innama ana basyarum mislukum, kata Rasulullah, saya itu sama seperti kalian, manusia sama seperti kalian, cuma manusianya manusia fisiknya, ya, bukan kemuliaan, bukan kemuliaan akhlaknya, bukan sifatnya, bukan. Kalau basyar itu fisik, saya sama seperti kalian. Yuha, bedanya saya dikasih wahyu. Maksudnya Rasulullah sama seperti kalian, seperti manusia biasa, badannya, bukan sifat. Jadi salah juga mengatakan Qul innama ana basyarum mislukum, Rasulullah sama seperti kalian. Tidak. Sama, iya, sama manusia. Nah, cuma badannya ini sama. Cuma apanya yang beda? Sifatnya beda, budi pekertinya beda, apalagi yuha, dia dikasih wahyu. Kedudukannya beda, dia sebagai rasul. Jadi maksudnya basyarun itu sama artinya manusia, tapi manusia lebih ke badannya. Ini supaya kata-kata yang dipilih dalam Al-Quran kalian paham. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, bi rabbikal karim artinya apa? Jadi maksudnya kenapa? Apa yang telah memberdayakan kalian? Padahal Allah itu karim, sudah sangat mulia, ya, memuliakan, ya, memberikan sesuatu kenikmatan yang kalian butuhkan. Tapi kenapa sih kalian itu terperdaya oleh apa sih? Apa sih yang memperdayakan kamu itu apa? Setan, ya. Allah memberikan apa? Kalian bisa sekolah, kalian bisa ngafal Quran, kalian bisa datang ke majelis ilmu, ini nikmat Allah. Tetapi mungkin kalian masih lalai, kalian ngantuk, kalian belum berdoa kepada orang tua, kalian masih malas belajar. Ini apa yang memperdayakan kalian apa? Kok masih belum syukur juga? Apa sih yang memperdayakan kalian? Padahal Allah sudah sangat baik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu dengan keseimbangan. Jadi ini tubuh sudah seimbang. Coba bulu hidung, ya, masa tubuhnya itu seperti bulu kepala. Nah, mungkin ada beberapa itu cukur, ya, barbershop untuk khusus bulu hidung. Nah, karena seimbang, manusia sudah seimbang, ya, seimbang tangan, kaki, gak usah yang macam-macam. Nah, kita sudah seimbang, ya. Nah, ini harus bentuk syukur. Surat ini mengajak kita syukuri apa yang ada pada diri kita. Fi ayyi suratin ma syaa, dan Allah betul-betul sudah dengan sesuatu yang Allah sudah kehendaki menyusun tubuh kalian ini. Kepala di atas, tuh, tangan di samping kanan kiri, susun, ya, kaki, susun dengan baik. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita cek pada diri kita, ya. Sudah ada tanda-tanda dan ayat-ayat kekuasaan Allah, kenapa kalian belum bisa melihat? Ya, coba yang masih belum bersyukur, kita cek tubuh kita. Ini menyusunnya seperti apa nih? Hati, detak jantung yang terus. Lagi kala kita tidur, jantung kita berhenti apa enggak? Enggak, berhenti mati. Hati fungsinya menyaring racun, terus kerjanya. Terus apa lagi? Ginjal, ada 2. Kalau satu, mesti akan sakit orang ini. Satu ginjal, nggak mudah hidup dengan satu ginjal. Ya, semua itu sudah terukur lah. Semua sudah terukur. Ya, ya, ini silakan. Mungkin ini remeh sekali, tapi coba kita lihat di rumah sakit. Ya, ada yang nggak bisa kencing, ada yang nggak bisa buang angin. Ada nggak penyakit nggak bisa buang angin? Ada. Sampai dioperasi. Biayanya murah nggak? Oh, mahal. Adapun murah harus BPJS, ngantri dulu, ya, dirujuk dulu ke rumah sakit tertentu. Kemudian harus periksa jadwal dulu dokternya. Coba bayangkan, ya. Coba tengok ke rumah sakit. Kalau kita berbicara ayat ini, kita sudah diberikan kesehatan begini, apa sih yang kurang? Masa kita belum juga bisa menyenangkan Allah gitu, membuat Allah itu ridho, ya. Nikmat-nikmat ini kita abaikan saja.
Nauzubillahi min dzalik. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali janganlah begitu. Ya. Kalian orang-orang kafir mendustakan apa? Agama Islam ini. Ya. Orang-orang kafir mah enggak peka. Orang-orang kafir enggak bisa bersyukur, ya. Karena semakin kita bersyukur, maka semakin kita rajin lagi beribadah. Coba kalau kalian lagi malas, cek syukur. Kalian lagi nggak semangat, cek lagi syukurnya. Saya yakin semakin orang itu malas, mesti semakin dia tidak bersyukur. Ya, kalau bersyukur mesti nggak akan malas, karena dia merasa udara yang kita hirup ini, oksigen ini gratis dan kita bisa mengkonsumsinya setiap hari, setiap saat. Coba kalau yang nggak bisa nafas, di oksigen, pakai oksigen berapa tabung itu ya? Satu tabungnya udah kelihatan berapa puluh juta. Nah, cek aja kekuasaan Allah. Wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya ya di pada setiap diri kita ini ada malaikat hafidin, penjaga, pengawas, ya. Mengawasi ya yang bohong, yang mencuri ya. Waktu itu saya pernah dengar ada kasus pencurian di pondok. Nah, dilihat ya, walaupun orang lain gak melihat, tapi siapa yang melihat? Malaikat akan melihat, akan mencatat. Jadi tidak usah ngumpet-ngumpet lah, sudah jelas kelihatan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang bisa menjaga dirinya, inilah ada orang yang ihsan. Karena dia melihat, dia merasa melihat Allah atau Allah akan melihat dia, ia meyakini hal tersebut. Ya, lanjut. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang kiraman, sangat mulia. Katibin, ia akan mencatat, ya, akan mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Akan dicatat nih, yang baik mana, yang buruk mana, akan dicatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Oh, kerjakan seperti ini, mereka akan mengetahui itu. Nggak bisa ngumpet dari malaikat yang telah diutus oleh Allah untuk mengawasi para hamba-hambanya. Nah, kita masuk kepada seseorang nih. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang abror ini orang-orang yang berbuat baik, abror ya. Kalau ada orang namanya abror ya, abror ya, orang yang berbuat baik dan terus berbuat baik ya. Berbuat baiknya nggak cuma kadang-kadang, tapi terus berbuat baik, maka ia akan mendapatkan naim, yaitu kenikmatan surga. Makanya salah satu nama dari surga adalah naim, ya, jannatun naim, surga naim. Naim adalah artinya penuh dengan kenikmatan tempat tersebut. Wa innal fujjar, akan tetapi fujjar dari kata fujur, fujjar pakai tasdid dipanjangkan lagi, berarti orang yang sudah sangat sering berbuat keburukan atau kejelekan. Yang fujjar ya, fujjar apa? Lafi jahim, maka akan ditempatkan ke dalam jahim. Salah satu nama dari neraka adalah jahim. Naim, jahim. Yaslawunaha yaumiddin, artinya apa itu? Ya, dan mereka betul-betul akan dibalas. Ad-din ya, Malik yaumiddin. Ad-din adalah hari balasan, hari pertanggungjawaban apa yang telah mereka perbuat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka di sana tidak pernah tidak hadir, nggak pernah gaib, mereka selalu hadir untuk di hari ya itu penghisapan, di hari pertanggungjawaban, di hari balasan ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, apakah kau tahu apa yang disebut dengan hari pembalasan itu? Nah, diulangi lagi nih, summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian kau tidak tahu. Jadi kalau Allah menyebutkan adraka, ma adraka, itu adalah Allah akan memberikan keterangan setelahnya ya, akan diberikan contoh al-haqqah wal malhaqqah wa ma adraka mal haqqah. Terus apa lagi?
Al-qaryah mal qaryah wa ma, yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu selain nanti Allah akan memberikan informasi terhadap sesuatu yang disebutkan tersebut. Ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, yang mana hari itu sama sekali tidak ada penolong. Ya, sesuatu penolong tidak ada. Ya, wal amru yauma idil, dan sesuatu urusan keputusan di hari tersebut yauma idin itu semuanya milik siapa? Lillah, milik Allah. Jadi diterangkan yaumuddin itu di sana tidak ada hari yang dapat bisa menolong satu dengan yang lainnya. Seorang jiwa yang berjiwa ini ya akan dihisap per jiwanya, per orangnya, dan tidak ada penolong sama sekali. Dan sang pemberi keputusan, syafaat, ya, hal-hal yang lainnya itu siapa? Hanya milik Allah. Ya, seperti ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamun illa di sana banyak malaikat tidak punya kuasa. Orang beriman tidak punya kuasa sampai nanti Allah memberikan izin. Syafaat memang ada. Rasulullah membawa syafaat. Orang yang syahid memberikan syafaat. Orang penghafal Quran bisa memberikan manfaat, syafaat. Orang satu dengan orang yang lain bisa pertemanan dalam keimanan memberikan syafaat, ya. Tetapi apa? Tetapi semua hanya izin Allah. Kalau Allah ya silakan. Maka ketika Rasulullah ingin memberikan air minum dari Telaga Kausar juga gak semuanya tersampaikan air minum Telaga Kausar ini. Ada beberapa nanti yang Allah cegah, tidak boleh. Kenapa? Karena orang tersebut berbuat sesuatu yang kau tidak tahu, lam yahditsu ba'dak. Ya, engkau tidak mengetahui orang ini berbuat apa setelah engkau meninggal, wahai Muhammad, setelah sepeninggalanmu. Jadi Rasulullah ingin memberikan air Telaga Kausar, tetapi apa? Allah larang karena apa yang diperbuat oleh orang ini. Bisa dicek nanti di tafsir ya. Maka inilah hal yang penting, bahwasanya di hari tersebut hanya Allah yang mampu memberikan sesuatu, baik memberikan manfaat maupun mencegah dari madarat kepada seseorang hamba. Di akhirat tidak berlaku lagi amal yang mereka perbuat, hanya Allah lah sebagai penentu dari segala urusan. Ya, kalau kita mau beramal ya di sini. Kalau sudah di sana nggak bisa. Hatta berhenti dari azab juga tidak bisa. Ya. Fadzuku falan nazidahum illa adaba. Maka rasakanlah azab ini, ya, maka tidak akan ditambah sama Allah kecuali apa yang ditambah? Azab. Azab saja, azab. Karena itu ngeri kalau sudah di. Nah, maka dari itu pentingnya kita beramal, yang mana kalau kita lihat, ya, tiupan pertama sangkakala itu semua dihancurkan, kiamat. Peniupan kedua maka dibangkitkan. Nah, bagi orang-orang yang meninggal saat ini, itu mereka akan mengalami apa yang disebut dengan siksaan kubur. Padahal kalau kita lihat, orang kalau bisa selamat di siksaan kubur, maka ia akan mudah selamat di beberapa fase yang kedepannya. Tetapi kalau orang di kuburnya sudah disiksa, dihabisi sama Allah dan malaikat, ya. Kita lihat kan ada orang baru dikubur berapa hari dikeduk sudah gak jelas, udah biru-biru, sudah, atau mungkin hitungan berapa bulan sudah habis tinggal tulang atau lain sebagainya. Ada yang berapa ini masih utuh. Nah, ini kan macam-macam. Jadi kalau orang dikasihkan nikmat kubur, maka nanti fase-fase kedepannya akan mudah ia lalui. Tapi kalau orang sudah susah di dalam kubur, dapat azab kubur, maka fase-fase kedepannya akan susah, sulit.
ya. Maka itu kalian kita semua harus sering berdoa agar dimudahkan di dalam kubur, Ya, silakan, ada yang tanyakan. Azizi nanya, Azizi, Usama, yang ngantuk-ngantuk. Itu adalah tafsir dalam surat Al-Infitar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri, lalu kita nanti siang lihat apa janji saya nonton apa namanya? Man Mukhtar. Ya, kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah dan doa kifatan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Aku qouli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.